Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nerti Semida, mahasiswa program S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Timur, Makassar. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi berdasarkan makalah yang telah saya buat, Strategi Pemasaran Produk UMKM. Makalah ini merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM di bawah bimbingan Bapak Abdul Hafid SPD MPD. Seperti telah kita ketahui dan telah saya bahas pada video saya sebelumnya, bahwa UMKM merupakan tulang punggung dari perekonomian di Indonesia. Mereka tidak hanya menyerap 90% tenaga kerja nasional, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap PDB negara kita. Namun, untuk terus berkembang dan bertahan di tengah persaingan pasar yang ketat dan perkembangan teknologi yang pesat, UMKM membutuhkan strategi pemasaran yang tepat dan adaptif. Dari sinilah muncul 4 rumusan masalah, antara lain: yang pertama, apa pengertian dan tujuan dari strategi pemasaran? Yang kedua, apa saja bentuk pemasaran yang relevan bagi UMKM saat ini? Yang ketiga, apa saja tantangan utama dalam pemasaran produk UMKM? Dan yang keempat, bagaimana solusi dan inovasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Tujuan makalah ini dibuat adalah: yang pertama, menjelaskan konsep dan teori dasar strategi pemasaran. Kedua, mengidentifikasi bentuk strategi pemasaran yang sesuai untuk UMKM. Yang ketiga, menyampaikan tantangan utama yang dihadapi dalam pemasaran produk UMKM. Dan yang keempat, memberikan solusi dan inovasi yang bisa diimplementasikan oleh pelaku UMKM. Dan manfaatnya adalah tentunya memberikan wawasan dan referensi bagi pelaku UMKM, mahasiswa, serta pembuat kebijakan, kemudian menjadi paduan praktis dalam penerapan strategi pemasaran UMKM. Bagian pertama yang akan saya jelaskan pada materi ini adalah konsep strategi pemasaran dan bagaimana penerapannya dalam dunia usaha melalui pendekatan marketing mix atau bauran pemasaran. Strategi pemasaran merupakan pendekatan sistematis yang dirancang untuk menjangkau konsumen secara lebih efektif dan efisien. Artinya, ini adalah cara yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mengenalkan, mempromosikan, dan menjual produk atau jasanya kepada target pasar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Dalam dunia usaha yang kompetitif seperti sekarang ini, strategi pemasaran tidak bisa disusun secara asal-asalan. Perlu ada perencanaan yang matang dengan memperhatikan berbagai aspek seperti kondisi pasar saat ini, perilaku dan preferensi konsumen. Yang ketiga, persaingan di lapangan. Dan yang keempat, kekuatan internal yang dimiliki oleh usaha itu sendiri. Nah, salah satu teori penting yang banyak digunakan dalam dunia pemasaran adalah konsep marketing mix yang lebih dikenal dengan 7P. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, produk atau produk. Produk adalah inti dari setiap usaha. Produk yang ditawarkan harus relevan dengan kebutuhan pasar, memiliki kualitas yang baik, dan jika memungkinkan punya keunikan tersendiri agar bisa bersaing. Produk bisa berupa barang, fisik, atau jasa. Penting juga untuk melakukan inovasi secara berkala agar produk tidak ketinggalan zaman. Yang kedua, price atau harga. Penetapan harga tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Harga harus sesuai dengan daya beli masyarakat, biaya produksi, dan juga nilai yang dirasakan oleh konsumen. Jika harga terlalu tinggi, bisa kehilangan konsumen, tetapi jika terlalu rendah, usaha bisa rugi. Maka perlu strategi penetapan harga yang tepat, misalnya menggunakan strategi diskon, harga bundling, atau harga penetrasi pasar. Yang ketiga, place atau tempat. Saluran distribusi menentukan seberapa mudah konsumen
bisa mengakses produk kita. Saat ini distribusi tidak hanya bisa dilakukan secara offline melalui toko fisik, tetapi juga online melalui e-commerce dan media sosial. Pemilihan tempat dan cara distribusi harus disesuaikan dengan kebiasaan belanja target pasar. Yang keempat, promotion atau promosi. Promosi bertujuan untuk memperkenalkan produk dan menarik minat konsumen. Bentuk promosi bisa berupa bermacam-macam, antara lain melalui iklan, media sosial, dan testimoni pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran yang relevan dan bisa diterapkan oleh UMKM. Sebagai pelaku usaha skala kecil dan menengah, UMKM tentu memiliki keterbatasan dari segi modal, sumber daya manusia, maupun akses teknologi. Namun, hal tersebut bukan menjadi penghalang untuk tetap bisa memasarkan produk secara efektif. Yang terpenting adalah memiliki strategi yang sesuai dengan kapasitas usaha dan kondisi pasar lokal. Secara umum, ada beberapa strategi pemasaran yang dapat diadopsi oleh UMKM, yaitu yang pertama, strategi pemasaran tradisional. Nah, strategi ini merupakan pendekatan konvensional yang masih sangat efektif, khususnya untuk menjangkau daerah atau wilayah yang belum terpapar teknologi digital. Beberapa contoh strategi tradisional antara lain promosi dari mulut ke mulut. Ini adalah cara yang paling sederhana dan hemat biaya, tetapi sangat ampuh. Ketika konsumen merasa puas, mereka akan merekomendasikan produk kita ke orang lain secara sukarela. Kemudian penggunaan brosur, pamflet, atau banner. Media cetak ini bisa digunakan untuk menjangkau masyarakat sekitar. Penempatan yang strategis di tempat umum seperti di pasar atau di warung bisa meningkatkan visibilitas produk tersebut. Kemudian ikut serta dalam pameran atau pasar lokal. Ini memberikan kesempatan untuk memperkenalkan produk secara langsung, berinteraksi dengan konsumen, dan membangun jaringan usaha. Strategi yang kedua yaitu strategi pemasaran digital. Di era sekarang, pemasaran digital menjadi salah satu kunci utama dalam memperluas jangkauan pasar. Bahkan dengan biaya yang relatif rendah, UMKM bisa menjangkau konsumen dari berbagai daerah hanya melalui internet. Strategi digital yang bisa diterapkan antara lain menggunakan media sosial. Platform seperti Instagram, TikTok, WA bisnis sangat efektif untuk mempromosikan produk dengan konten menarik, video singkat, dan interaksi langsung dengan konsumen. Kemudian berjualan di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak yang memberikan fasilitas untuk membuka toko online, menerima pembayaran digital, dan mengatur pengiriman. Ini sangat memudahkan UMKM dalam menjangkau pasar nasional bahkan internasional. Kemudian membuat website pribadi. Website bukan hanya tempat jualan, tetapi juga sebagai media branding profesional. Di sana UMKM bisa menampilkan katalog produk, testimoni pelanggan, dan informasi kontak, dan cerita usaha yang menarik. Yang ketiga, pemasaran berbasis komunitas. Strategi ini menekankan kekuatan lokal, yaitu membangun hubungan dan kerjasama dengan komunitas sekitar. Contohnya, bekerja sama dengan koperasi atau komunitas lokal. Kegiatan bersama komunitas seperti arisan, pelatihan, atau acara desa yang bisa menjadi ajang promosi yang efektif. Kemudian, mendapat dukungan tokoh masyarakat dan influencer lokal. Ketika produk UMKM dipromosikan oleh tokoh yang bisa dipercaya oleh masyarakat, maka tingkat kepercayaan terhadap produk akan meningkat secara signifikan. Yang keempat, branding dan positioning. Branding adalah
Bagaimana kita membentuk identitas dan persepsi terhadap produk di mata konsumen. Kemudian positioning adalah bagaimana kita menempatkan produk tersebut di benak pasar. UMKM perlu membangun branding dengan kuat, dengan nama merek yang mudah diingat dan mencerminkan produk, nama yang singkat, unik, dan mudah diingat, mudah diucapkan, akan lebih cepat dikenal masyarakat. Kemudian logo dan desain visual yang profesional. Meskipun usaha kecil, tampilan yang menarik dan konsisten akan memberikan kesan bahwa produk kita terpercaya dan serius dalam berbisnis. Kemudian mengangkat nilai unik dari produk. Misalnya menonjolkan bahwa produk tersebut adalah produk tradisional, ramah lingkungan, dan memiliki ciri khas budaya lokal. Ini bisa menjadi nilai jual utama yang membenarkan produk dari produk pasar lainnya. Selanjutnya, pemanfaatan media sosial dan e-commerce. Pada era digital saat ini, media sosial dan e-commerce menjadi alat yang sangat efektif bagi UMKM untuk menjangkau konsumen secara lebih luas dan cepat. Melalui media sosial, pelaku UMKM bisa membuat berbagai jenis konten yang menarik seperti testimoni dari pelanggan sebagai bukti sosial, proses produksi yang menunjukkan keaslian dan kualitas, kemudian tips penggunaan produk agar lebih bermanfaat, dan juga promo khusus atau giveaway untuk menarik perhatian calon konsumen. Selain itu, memanfaatkan fitur-fitur modern seperti live streaming, reels, story, dan penggunaan hashtag untuk memperluas jangkauan audiens secara organik. Sementara itu, lewat e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, UMKM bisa menjual produknya ke konsumen di luar daerah, bahkan ke luar negeri. Platform ini bisa membantu penjualan menjadi lebih praktis dan profesional. Namun, perlu diingat, jika ingin sukses di dunia digital, kualitas produk dan kemasan harus konsisten dan memenuhi standar, karena pembeli online sangat memperhatikan tampilan, ulasan, dan juga reputasi. Selanjutnya, tantangan pemasaran produk UMKM. Saat ini, UMKM di Indonesia masih memiliki berbagai tantangan dalam hal pemasaran produk. Beberapa tantangan utama antara lain, yang pertama, minimnya anggaran promosi. Banyak UMKM tidak memiliki dana yang cukup untuk beriklan secara lebih luas. Kemudian, kurangnya literasi digital. Masih banyak pelaku UMKM yang belum paham cara menggunakan media sosial atau marketplace secara optimal. Yang ketiga, persaingan yang ketat, baik dengan produk dari perusahaan yang besar maupun dengan barang impor yang masuk ke pasar lokal. Yang keempat, kualitas produk dan kemasan yang belum konsisten. Ini membuat konsumen ragu untuk membeli kembali. Yang ketiga, yang kelima, akses pasar yang terbatas. Ini banyak UMKM belum bisa menembus pasar nasional apalagi global. Semua ini menjadi masalah dan hambatan nyata dalam meningkatkan skala usaha dan pendapatan UMKM. Namun, ada berbagai solusi dan inovasi yang bisa diterapkan oleh UMKM agar bisa bersaing di tengah tantangan tersebut. Di antaranya, yang pertama, digitalisasi pemasaran. UMKM harus mulai aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, serta memanfaatkan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Platform ini sangat efektif untuk promosi tanpa biaya besar. Yang kedua, kolaborasi promosi. Bekerja sama dengan influencer lokal, komunitas, bahkan merek UMKM lain untuk bisa membantu memperluas jangkauan pemasaran secara lebih hemat dan kreatif. Yang ketiga, pelatihan dan pendampingan. Diperlukan dukungan dari pemerintah dan lembaga pelatihan untuk memberikan edukasi rutin
seputar desain, kemasan, atau digital marketing hingga manajemen usaha. Ini penting agar UMKM bisa naik kelas. Yang keempat, teknologi pemasaran modern. UMKM juga bisa memulai memanfaatkan SEO, iklan digital seperti Facebook Ads dan Google Ads, serta CRM atau Customer Relationship Management untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dengan penerapan solusi-solusi ini, UMKM tidak hanya akan mampu bertahan, tetapi juga bisa berkembang dan bersaing secara profesional di era digital saat ini. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa strategi pemasaran merupakan kunci utama dalam keberhasilan UMKM. Tanpa strategi yang tepat, usaha kecil dan menengah akan sulit bersaing, baik secara lokal maupun global. Dengan memahami dan menerapkan strategi pemasaran yang sesuai, UMKM akan mampu meningkatkan penjualan yang signifikan, membangun citra merek yang kuat dan mudah dikenali, menjangkau pasar yang lebih luas termasuk melalui platform digital, serta mempertahankan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Semua itu tentu akan berdampak pada keberlangsungan dan pertumbuhan secara berkelanjutan. Kemudian ada pun beberapa saran yang dapat berikan untuk mendukung pengembangan pemasaran UMKM adalah: yang pertama, UMKM harus terus belajar dan meningkatkan literasi digital agar tidak tertinggal di era teknologi. Yang kedua, pemerintah diharapkan memperluas serta menyederhanakan akses terhadap pelatihan dan pendampingan usaha agar lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM di seluruh wilayah. Yang ketiga, perlu adanya kolaborasi antar UMKM, sektor swasta, perguruan tinggi, dan komunitas lokal untuk saling mendukung dalam promosi, inovasi, dan pemasaran. Yang keempat, UMKM juga harus terus fokus pada inovasi produk dan kemasan, karena tampilan dan kualitas sangat menentukan keputusan konsumen. Yang terakhir, gunakan teknologi pemasaran secara maksimal seperti media sosial, marketplace, dan iklan digital agar usaha lebih dikenal dan dipercaya pasar. Demikian presentasi dari saya tentang strategi pemasaran produk UMKM. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.